saya dipanggil Pak Menteri ke rumah dinas beliau, dan beliau pada waktu itu menyampaikan untuk IAIN Pekalongan yang nantinya mau jadi UIN namanya adalah UIN Abdurrahman Wahid ya. Saya tanya alasannya kenapa Gus? Ya, alasannya karena Pekalongan atau Blora? Oke Sobat CB Podcast, kita masih bersama Pak Rektor IAIN Pekalongan, Bapak Dr. Zainal Mustaqim. Saya juga mengumpulkan beberapa informasi Pak. 5 Maret waktu serah terima jabatan, Pak Rektor dalam sambutannya mengatakan bahwa bukan hanya kita dapat meraih atau mewujudkan moderat beragama, tapi gimana kita bisa mengimplementasikan itu dalam kehidupan secara akademika secara menyeluruh. Bagaimana kami bisa menangkap ini, Pak? Ya, makanya ini kan kita akan serius untuk menyiapkan itu ya, mulai dari perilaku dosen dulu ya, pegawai, nanti juga lewat ormawa. Kita berharap perilaku kita ini menunjukkan bahwa kita itu adalah pelaksana atau pionir pelaksanaan Islam moderat itu sendiri. Jadi cara kita bertindak, berpikir, bahkan mengambil keputusan itu harus menunjukkan bahwa kita ini sangat toleran. Salah satu cirinya adalah itu. Termasuk kedepannya nanti ada kurikulum yang kita desain supaya muatan-muatannya itu betul-betul mencerminkan bahwa yang kita pelajari termasuk adalah Islam-Islam yang moderat itu materinya. Ada 4 landasan yang Bapak pernah sampaikan waktu invitasi kemarin tanggal 15 sampai 17. Yakni landasan filosofis, harmonisasi ilmu, landasan sosiologis, historis, dan yuridis. Ya. Kenapa IAIN harus jadi UIN? Apapun diulang itu, kan sudah saya sampaikan. Jadi yang itu aja ya, yang secara sosiologis saja ya. Jadi kalau secara yuridis kan sudah jelas, kita ini dimungkinkan jadi UIN. Ya, karena PMA-nya begitu. PMA alih status atau perubahan status kelembagaan dari IAIN ke UIN ada, dan secara regulasi kita itu memenuhi syarat untuk menjadi UIN ya. Secara psikologis otomatis kan kebutuhan masyarakat terhadap prodi-prodi umum itu kan juga tinggi. Oleh sebab itu ya kita ingin mengakomodir kebutuhan masyarakat itu dengan merubah dulu status IAIN ke UIN, karena memang hanya UIN lah yang bisa menyediakan atau memungkinkan kita ini membuka prodi umum yang diminati atau juga dihadapkan oleh masyarakat. Ya, semoga nanti ketika ada prodi umum akan lahir dokter-dokter dan ilmuwan sains ke depan dari IAIN. Yang jelas yang paling unggul dari UIN itu adalah ilmuwan tapi yang agamis itu, ilmuwan yang religius itu kan itu. Oke. Pada sesi kali ini kita akan bermain game dengan Pak Rektor. Kira-kira gamenya seperti apa? Mari kita lanjutkan. Sudah siap Pak Rektor? Sudah. Jadi saya akan menyebutkan pilihan-pilihan atau 2 pilihan. Nanti Pak Rektor bisa berkenan untuk menjawab dengan cepat. Ya. Sudah siap Pak Rektor ya? Siap. Pertanyaan pertama. Pak Rektor lebih suka kopi atau teh? Teh. Pak Rektor lebih suka memakai pakaian jas atau batik? Batik. Pak Rektor lebih nyaman menggunakan motor atau mobil? Mobil. Pekalongan atau Blora? Pekalongan deh. Pekalongan, oke. Makanan favorit? Lebih pilih sego megono atau soto tauco? Megono. Dan yang terakhir, Pak Rektor lebih suka wisata alam atau wisata kota? Wisata alam. Wisata alam. Oke. Kenapa lebih suka kopi? Kenapa lebih suka teh daripada kopi? Karena kalau saya minum kopi itu mempengaruhi nggak tahu, mungkin saraf, nggak bisa tidur saya. Kopi itu. Kenapa pilih Pekalongan daripada Blora? Karena kehidupan saya sekarang di sini. Ya. Kalau Blora tetap di hati saya karena sangat tempat lahir kita. Ya. Kita tidak akan bisa melupakan
tempat lahir kita. Gitu. Apa yang paling merindukan, apa yang paling dirindukan dari Kabupaten Blora, Pak? Ya orang tua saya dan juga saudara saya di sana. Kalau mungkin orang tua atau saudara nggak ada, bisa jadi kerinduan itu sangat berkurang ya. Wisata alam lebih menarik ya sepertinya Pak ya, dari segi pandangan Pak Zainal daripada wisata buatan. Kenapa Pak? Karena kalau wisata alam itu kesannya kan kita bisa tenang, bisa merefresh tubuh kita, pikiran kita gitu. Kalau kota kan ya kayak gitu, sibuk, riwa-riwi, setiap hari seperti hari ini. Rektor itu riwa-riwi kesana kemari. Untung ada pandemi. Biasanya ngapain Pak kalau misalkan di wisata alam, ke gunung? Ya kan? Hanya kadang-kadang hanya mancing, jalan-jalan di sawahnya atau jalan-jalan di hutan. Itu aja cukup. Kemudian kembali ke penginapan atau makan-makan tradisional, itu menyenangkan sekali itu. Tadi sudah ngobrol-ngobrol soal karir, perjalanan hidup Pak Rektor, juga sudah ngobrol-ngobrol soal kesiapan IAIN untuk jadi UIN. Di sesi terakhir ini akan kita buka Q&A bersama Pak Rektor IAIN Pekalongan. Sudah masuk beberapa pertanyaan Pak Rektor yang sudah kami seleksi untuk pertanyaannya. Pertanyaan pertama dari @Ulia Uliani 17. Emang bener ya semester depan mau offline, gimana Pak Rektor? Oke, sebetulnya tidak hanya semester depan, kita juga mencoba semester ini kalau bisa ada uji coba piloting begitu untuk PTM ya, pembelajaran tatap muka. Tetapi kita masih menunggu kesiapan dari kita sendiri karena kita sebetulnya belum pernah merapatkan ini. Baru kemarin 1 minggu yang lalu ada pemberitahuan dari Pemda bahwa kita diperbolehkan untuk PTM dengan syarat-syarat yang luar biasa. Syaratnya banyak sekali, maka ini baru kita akan rapatkan. Kalau memungkinkan sebelum semester depan itu ada piloting lah, 1 bulan berapa nanti sebelum ujian itu nanti ada pembelajaran tatap muka, tetapi ini kan tidak bisa semuanya, hanya 50% dari jumlah total. Bahkan di di Pemkot itu hanya memperbolehkan sekitar 20 mahasiswa per kelas. Kalau kelasnya 50 kan itu hanya sekitar berapa? 40% atau 35% itu. Pertanyaan selanjutnya datang dari Faizan Nur 28. Ada berapa fakultas atau jurusan baru ketika IAIN menjadi UIN, Pak? Oke, kalau nanti jadi UIN sebetulnya secara total jumlah belum ya, kita belum tahu, tapi minimal yang diusulkan teman-teman itu 3 fakultas dengan sekitar tambahannya 12 prodi ya. Tapi fakultas apa saja 3 itu dan 12 prodi apa saja itu belum kita putuskan, karena itu nanti harus dirembuk semua stakeholder dan juga seluruh pimpinan yang ada itu. Nah, ditunggu ini Kak Faiza ya. Pertanyaan selanjutnya dari @Indra Prawansa. Bener Pak namanya jadi UIN Abdurrahman Wahid? Ya. Mudah-mudahan, karena nama ini pesanan sebetulnya, pesanan dari Gus Menteri ketika saya akan dilantik jadi rektor malam harinya, pagi harinya dilantik itu, malam harinya saya dipanggil Pak Menteri ke rumah dinas beliau, dan beliau pada waktu itu menyampaikan untuk IAIN Pekalongan yang nantinya mau jadi UIN namanya adalah UIN Abdurrahman Wahid ya. Saya tanya alasannya kenapa Gus? Ya, alasannya karena Pekalongan dapil saya, hanya itu aja. Tapi saya yakin nama ini tidak sederhana yang dibayangkan banyak orang, karena nama ini nama besar ya, dan itu kita juga harus izin dulu kepada keluarga ya di Ciganjur apakah diperbolehkan atau tidak gitu. Pertanyaan berikutnya dari @Dila_Fadilah. Sekiranya kapan Gedung Fuad mau dibangun, Pak? Ini tahun ini, insya Allah ini sudah lelang perencanaan, dan nanti hari Senin ada lelang konstruksi. Mudah-mudahan habis Lebaran ya, bulan Mei, akhir Mei itu sudah mulai dibangun ya. Dan kita berharap Gedung Fuad sama perpustakaan akan selesai di akhir Desember, sehingga nanti Januari atau Februari
Fakultas Fuad atau Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah serta Perusahaan akan pindah di kampus Kajen ini. Pertanyaan selanjutnya dari @vd Hafiz 30. Gedung kampus 2 bagus-bagus tapi parkirannya nggak ada payon. Ya. Ini curhat gitu. Ya. Memang desain kita pakai alam ya. Nanti pakai pohon-pohon besar. Tapi pohon besar itu kan tumbuhnya lama. Ya. Kalau kita ingin lama ya pohon besar ya. Dan memang menurut saya tidak ada masalah parkir yang tidak ada atapnya ya. Kalau ada atapnya nanti kesan kita adalah kumuh dan semrawut nanti. Karena ini sudah kita desain gedungnya seperti ini, parkirnya sementara pakai parkir alam. Kedepannya itu nanti ada parkir terintegrasi rencananya. Jadi kayak kampus UNAS gitu, parkirnya itu di luar kampus atau dalam kampus tetapi di posisi tertentu yang sudah kita tetapkan. Untuk mungkin pakai lantai 5 atau lantai 6 itu khusus parkir saja. Sehingga nanti tidak ada lagi parkir itu yang semrawut di samping kanan kirinya gedung itu. Nanti ketika seluruh fakultas sudah pindah ke Kajen, Pak, saya masih penasaran dengan nanti gedung-gedung di Panjang mau. Nah, kan jadi UIN nanti kan jadi. bisa jadi embrio fakultas umum itu malah di Panjang sana. Ya. Siapa tahu ada fakultas perikanan dan perairan itu sehingga nanti sekaligus bisa untuk di sana itu diperbaiki fungsinya itu. Pertanyaan terakhir sekaligus penutup dari Pak Rektor, nanti bisa closing statement ya Pak ya. Ini dari @ikipal. Tips sukses ala Pak Rektor gimana ya? Oke, yang pertama jangan pernah menyerah dengan keadaan. Yang kedua selalu bekerja keras, belajar cerdas. Terus yang ketiga jangan sampai lupa kalau malam harus berdoa. Ya. Saya dulu. Ya. Selama pernah 7 tahun itu tidak pernah tidak sholat malam. Hampir tiap hari, tiap sholat malam. Kalau puasa saya berat memang. Puasa itu mungkin ibadah yang cukup berat buat saya. Harusnya kalau nggak puasa ya sholat malam lah. Sholat malam berdoa karena apapun yang terjadi kita ini adalah karena ridho Allah. Kita tidak bisa sendiri, usaha kita sendiri tanpa ridho Allah tidak akan bisa tercapai. Oleh sebab itu, ya kalau kata Roma Irama, bekerja dan berdoa. Kalau mahasiswa berarti belajar dan berdoa. Belajar yang cerdas, yang keras, berdoa yang sungguh-sungguh. Insya Allah cita-cita akan tercapai. Terakhir sekali Pak, ya. Pesan buat mereka teman-teman pelajar yang ingin masuk dan mungkin sudah diterima di jalur SPAN PTKIN yang akan masuk menjadi mahasiswa IAIN Pekalongan. Oke, untuk teman-teman mahasiswa baru ya, selamat datang di kampus IAIN Pekalongan yang sebentar lagi akan jadi kampus UIN Pekalongan mudah-mudahan ya. Jangan lupa untuk belajar yang cerdas kemudian beraktivitas, artinya jadilah aktivis. Jangan hanya jadi mahasiswa biasa. Kalau nanti tidak memanfaatkan sarana fasilitas yang ada, kita akan rugi. Ya. Maka di samping belajar di perpustakaan, di kelas, kita juga harus belajar di masyarakat lewat organisasi yang ada. Apapun silahkan organisasinya, baik intra maupun ekstra. Atau organisasi profesi sekalipun, seperti KPI ini kan mungkin ikut organisasi penyiaran dan sebagainya, silahkan digunakan sebaik-baiknya. Insya Allah ke depan saudara akan sukses, karena sekali lagi buat saya keberuntungan itu adalah pertemuan antara kesiapan dan kesempatan. Jadi orang beruntung itu adalah orang yang siap dan orang yang sempat. Ada kesempatan, ada lowongan, tapi Anda nggak siap, Anda belum jadi sarjana, belum punya ijazah, namanya Anda tidak beruntung. Tapi Anda sudah sarjana, tapi nggak ada kesempatan, namanya juga tidak beruntung. Maka supaya nanti Anda mengejar keberuntungan hidup itu, Anda siap dulu, siapkan diri Anda dengan baik, nanti kalau ada kesempatan akan bertemu, dan situlah keberuntungan hidup Anda. Terima kasih. Oke, itu Sobat CV Podcast, kita sudah ngobrol hangat dengan Pak Rektor IAIN Pekalongan,
Bapak Dr. Zainal Mustaqim MAG. Terima kasih Pak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di CB Podcast. Sama-sama. Ya, ini adalah satu kehormatan bagi kami untuk bisa ngobrol hangat dengan Bapak. Ya. Terima kasih Sobat CB Podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.